Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi ya. Kita sudah memasuki episode yang keberapa ini? 83 ya. Oke, pemberitahuan sebelum video ini dimulai bahwa yang video challenge kemarin itu jadi saya akan buat sampai 3 hari ya. Biar durasinya agak panjang, paling 3 menit kalau nggak 4 menit. Kalau cuma 1 hari itu paling cuma dapat berapa menit gitu. Jadi udah saya mulai dari kemarin Jumat ya challenge-nya. Jadi nanti 3 hari kayaknya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin berarti baru saya upload. Oke, jadi di sini saya ingin membahas pada pertemuan kali ini 3 jurusan tersulit menurut saya. Ini menurut saya. Kalau kalian tahu lebih banyak jurusan apa aja yang sulit, ya silakan tulis di kolom komentar gitu ya. Kita sama-sama berbagi pengetahuan. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah teknik informatika. Merupakan salah satu jurusan pendidikan tingkat perguruan tinggi yang mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematika dalam perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem operasi perangkat lunak atau software dan kinerja komputer. Dalam kata lain, bidang studi ini akan melakukan pembahasan terkait pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer yang menggunakan prinsip dan proses logika. Jadi bila kamu memutuskan untuk memilih jurusan ini itu, kamu harus gimana ya? Harus berhadapan dengan namanya pemrograman atau programming, pengembangan perangkat lunak, software, dan teknologi jaringan. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau udah yang namanya TI itu udah makanan sehari-harinya itu program gitu, coding gitu. Jadi seperti bahasa C++, bahasa Python, bahasa Java, bahasa C, masih banyak lagi bahasa yang lain. Yaitu yang akan jadi makanan kalian kalau pilih jurusan teknik informatika ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 di sini saya menuliskan bahwa jurusan matematika itu tersulit. Kenapa? Karena ya ini menurut saya ya, karena dia itu hitung-hitungan gitu, sedangkan otak saya itu nggak hitung-hitungan gitu. Jadi jurusan matematika fokus mempelajari berbagai teori matematika secara mendalam seperti geometri, aljabar, hingga matematika diskrit. Nah ini matematika diskrit saya udah belajar ya kemarin. Jadi kita itu bertemu dengan beragam konsep dalam matematika seperti mempelajari fitur lain dari angka, juga ruang multidimensi. Selain itu juga ada matematika terapan untuk mempelajari aplikasi matematika di bidang lainnya. Ya, kita tahu siapa pelajar yang sangat hebat matematika ya, Kak Jerome. Dah ini pasti ini makanannya dia ya guys. Oke, lanjutnya nomor 3. Kedokteran. Kenapa saya bilang kedokteran? Nah ini udah pasti ya, sulit banget. Pertama itu karena ujian masuknya sangat sulit. Karena berhubungan dengan nyawa, secara otomatis jurusan kedokteran memasang passing grade yang cukup tinggi. Herannya, tingginya nilai batas lulus ini berbanding lurus dengan jumlah pendaftarnya. Ya. Yang kedua, biayanya sangat mahal. Makanya dibilang sulit, udah ujian masuknya sulit, biayanya mahal, Bro. Bagi mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri, uang kuliah jurusan kedokteran mungkin masih terjangkau, di mana biaya rata-rata per semesternya masih kurang dari 10 juta. 10 juta, aku aja cuma 3 juta loh. Apalagi dengan banyaknya beasiswa-beasiswa yang ditawarkan. Tetapi untuk yang kuliah di luar negeri, ingat di garis bawah ya, di luar negeri atau perguruan tinggi swasta, kuliah di jurusan kedokteran bisa memakan biaya yang luar biasa, yaitu lebih dari 100 juta rupiah untuk biaya masuknya saja. Bayangkan, biaya masuknya saja 100 juta ya. Belum kalau udah kuliah sampai selesai, habis berapa juta ya. Selanjutnya, sistem belajar mandiri. Di Indonesia, kuliah kedokteran telah menggunakan model pembelajaran KBK atau
kurikulum berbasis kompetensi dengan sistem PBL. Jadi itu problem based learning. Jadi terpusat pada belajarnya itu terpusat pada permasalahan gitu. Di mana pusat dari kegiatan pembelajaran ini adalah diskusi tutorial. Di sini mahasiswa dituntut untuk aktif mencari pengetahuan sendiri berdasarkan masalah atau kasus yang tersedia. Jadi tidak ada ceritanya mahasiswa hanya masuk kuliah, duduk, dan mendengarkan. Malah sebaiknya tutor atau dosen yang duduk diam mendengarkan sedangkan mahasiswa yang menjelaskan. Ya ini bukan di iya sih benar aja, tapi kalau udah jadi mahasiswa ya harus aktif sih. Jadi jangan cuma masuk kuliah duduk dan mendengarkan, kalau bisa tuh aktif gitu. Ya udah selesai, itu tadi 3 jurusan tersulit menurut versi 0 sampai 90. Sampai di sini aja. Semoga kalian ter terpenuhi otaknya bisa mendapat pengetahuan baru ya. Mungkin udah ada yang bahas ini dan lebih baik dari saya, tapi saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terus ya untuk ini saya materinya nanti saya cantumkan linknya buat, karena saya ngambil referensi dari mereka, nanti saya ngasih screenshotan fotonya ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.